Halo teman-teman semuanya, di sini saya Nabhan Ibrahim, selaku mahasiswa program studi kedokteran di Universitas Diponegoro, angkatan 2017 yang saat ini baru saja lulus dan akan melanjutkan ke jenjang profesi. Waktu itu saya masuk ke Undip melalui jalur SBUB atau bisa dikenal sebagai jalur seleksi bibit unggul berprestasi. Jadi SBUB itu biasanya setiap kampus mengadakan seleksi mandiri yang menerima anak-anaknya yang berprestasi gitu. Nah, kalau Undip biasanya disebutnya sebagai SBUB, seleksi bibit unggul berprestasi. Jadi di sana tiap teman-teman yang memiliki prestasi bisa mendaftar dengan ketentuannya masing-masing gitu. Kalau di Undip biasanya minimal harus memiliki sertifikat nasional. Tidak punya. Dulu saya alhamdulillah memiliki prestasi di bidang biologi ya, di bidang Olimpiade Sains Biologi. Jadi waktu itu ketika daftar SBUB, awalnya buka situs masing-masing kampus, dari UGM, kemudian juga dari Undip, dari bahkan UI, itu dibuka. Masih terbuka nggak pendaftarannya gitu. Waktu itu sempat pas UGM saya buka pas UGM tuh udah lewat, jadi nggak dapet. Terus pas lagi buka Undip ternyata masih buka. Ya udah akhirnya langsung lah daftar di Undip gitu lewat jalur SBUB sendiri. Pas lagi daftar nggak sekedar menyerahkan sertifikat aja, nanti di sana ada seleksi tergantung bidangnya masing-masing. Kalau misalnya saya dari OSN biologi gitu ya, terus juga dari ada juga misalnya yang jalurnya KTI atau juga jalur olahraga, penghafal Quran juga bisa. Itu nanti di sana akan dites masing-masing sesuai bidangnya gitu. Kalau saya sendiri yang biologi, nanti di sana ngerjain soal. Biasanya kalau yang lewat jalur OSN, jalur Olimpiade, itu di sana biasanya ngerjain soal atau diuji praktik ya, uji praktikum mungkin ya. Nanti itu bisa ditesnya seperti itu. Kalau misalnya olahraga KTI biasanya ini disesuai setiap kemampuannya, kayak misalnya bela diri karate, bela diri lain, atau misalnya dia atletik, itu nanti bakal dites di stadion. Kalau misalnya KTI ditesnya presentasi biasanya. Kalau menghafal Quran kayaknya ada minimal juznya. Kadang-kadang setiap tahun ganti-ganti sih, kadang 15, kadang 30. Kayaknya sekarang rata-rata 30 juz. Dulu ada 2 maksimal pilihan. Jadi pertama pilihannya sebenarnya pilihan kedokteran umum, kedua baru kedokteran gigi. Nah, ternyata pas awal dites itu kan tes tulis, ya kan? Tes tulis lolos. Nah, selanjutnya tes wawancara. Biasanya tes wawancara itu ditanya sama pewawancaranya, kalau misalnya tidak diterima di pilihan pertama, akan seperti apa gitu kan. Cuma dulu kan kenapa saya pilih kedokteran? Dulu emang suka biologi terus tapi nggak terlalu suka yang ilmu banget loh, ngerti nggak? Jadi lebih suka yang terapan gitu, jadi lebih milih kedokterannya. Kalau dulu berpikirnya pengabdian masyarakatnya gitu, itu lebih jelas gitu. Jadi milih di kedokteran, entah itu kedokteran umum maupun kedokteran gigi. Jadi saya anggap dulu 2 hal yang sama sih. Untuk prospek di kedokteran gigi sebenarnya ada banyak ya, yang sebenarnya mungkin orang di luar anak kedokteran biasanya masih awam gitu, ngerasa kalau di kedokteran gigi itu masih lulus jadi kedokteran gigi. Sebenarnya bahkan saya sendiri pun baru tahu sebagai mahasiswa gitu, ketika ngelihat dosen-dosen gitu, ada yang mengambil odontologi forensik, itu tuh yang kedokteran gigi forensik dan mengurusin di bidang identifikasi mayat gitu. Terus ada juga biasanya sih ada dokter gigi yang merambat ke bidang fotografi gitu. Biasanya sih sekarang udah ada kedokteran gigi modern gitu. Jadi kayak penggunaan alat, kemudian juga penggunaan alat fotografi itu sekarang udah dikembangin gitu. Jadi kalau khusus di Undip sendiri,
kedokteran giginya menggunakan sistem modul. Jadi udah dipaket-paketin, mungkin mirip kayak blok ya mungkin ya. Jadi dipaket-paketin setiap semesternya, nggak milih-milih kayak misalnya ketika KRS-an milih-milih matkul apa gitu, nggak, kalau misalnya di Undip gitu. Terus biasanya sih untuk tahun pertama di kedokteran gigi Undip, semester awal itu masih penguatan di ilmu hukum etika dan disiplinnya. Jadi benar-benar jor-joran harus dipelajarin hukum etika dan disiplin. Mungkin itu akan pengaruh ke ke nanti gimana ketika pasien sudah kerja gitu. Jadi gimana kita melayani pasien, kemudian juga gimana hukum kita dan etika kita ke pasien itu harus menjadi dasar gitu. Terus pas lagi semester kedua hingga semester mungkin tahun kedua ya, mungkin tahun pertama sama tahun kedua masih seperti kedokteran umum, jadi pelajarin biologi dasar, kemudian juga tapi semester pas lagi tahun kedua masih udah masuk ada materi kedokteran giginya. Kalau dalam pembelajarannya, dalam praktikumnya itu banyak banget praktik-praktiknya. Jadi kayak hampir setiap hari gitu, setiap minggu bisa 3-4 kali praktikum gitu. Sehari bisa sampai 3-4 jam di lab gitu. Itu udah biasa sih, kayak pusing, iya agak malu ngomongnya. Pusing prakteknya atau pusing laporannya? Untuk laporannya sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau di kedokteran di kedokteran gigi kayaknya sih, atau di Undip aja. Ini tuh enggak, laporannya mungkin sedikit ya, tapi hasil pengerjaannya dilihat udah bener apa, udah sesuai belum, sesuai indikasi, sesuai yang sudah dibuat kasusnya gitu, itu udah bener atau belum. Kalau misalnya belum, nah itu yang pusing, buat ulang. Dan ya itu yang biasa buat stres anak KG, emang saya gitu sih, buat ulangnya, terus kayak nyesuaiin kayak ACC dari dosennya gitu. Kalau laporan mungkin sedikit ya. Laporan tuh kayaknya lebih ke semester awal ya. Buat gigi tiruan misalnya, atau buat tumpatan atau tambalan gigi gitu. Nanti kalau misalnya hasilnya salah atau nggak sesuai sesuai kaidah yang sudah ditentuin, itu disuruh ulang gitu. Itu yang buat pusing. Secara pengalaman dulu pernah soalnya. Kalau koas sendiri atau profesi itu sendiri, biasanya sih paling cepat 2 tahun. Untuk profesi di kedokteran gigi, biasanya tuh ada dikasih kasus-kasus. Setiap kasusnya ada requirement-nya, ada berapa gitu. Misalnya cabut gigi ada suruh berapa gitu. Misalnya dibuat gigi tiruan atau karang gigi gitu. Itu dikasih requirement-nya, disuruh mengerjakan berapa gitu. Nanti setelah koas biasanya sih ada internship. Ini aja sebenarnya internship baru ditujuin dan baru diputuskan baru tahun ini di kedokteran gigi. Biasanya itu internship atau iship itu biasanya cuma di kedokteran umum 6 bulan. Cuman kalau di kedokteran gigi kayaknya 6 bulan deh, 6 bulan, 3 bulan di puskesmas, 3 bulan di rumah sakit kayaknya. 3 bulan di 3 bulan di puskesmas sama 3 bulan di terpencil gitu, daerah terpencil. Kalau koas tergantung stasenya. Jadi ada stase rumah sakit, tapi pada umumnya pengerjaan ini sih di rumah sakit Undip sini, Rumah Sakit Nasional Diponegoronya. Kalau ada juga stase puskesmas. Stase puskesmas biasanya sih mungkin 1 bulan ya. Dan nanti di penempatan di puskesmas gitu. Ada juga stase rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit di Undip tuh biasanya di rumah sakit Rumah Sakit Karyadi. Itu biasanya untuk kasus-kasus besar. Berarti selama 2 tahun itu di satu tempat atau berpindah-pindah tempat? Pindah-pindah tempat sih. Tapi untuk pengerjaan, misalnya mau ngerjain pasien gitu ya. Ngerjain pasien biasanya di satu tempat, yaitu di Rumah Sakit Nasional Diponegoro.